Ngapain Aisyah telepon? Percuma aja kamu telepon Dimas, Aisyah. Nggak bakalan diangkat. Orang egois kayak dia itu, kalau butuh aja baru mau datang. Sayang kok nangis? Kenapa? Kangen sama mama ya? Iya. Maafin mama ya. Mama nggak ada di sampingnya Fadil. Halo? Halo Mas Dimas. Ada apa? Nggak ada apa-apa, aku cuman mau tanya Fadil gimana. Setelah aku pulang dia nangis nggak atau dia langsung tidur? Alhamdulillah Fadil baik-baik aja Aisyah. Barusan aku habis ajak Fadil ke rumah sakit untuk check up. Hah? Rumah sakit Mas? Emang Fadil kenapa sakit, demam atau gimana Mas? Enggak. Fadil baik-baik aja kok. Dia sehat. Alhamdulillah. Aisyah, terima kasih ya. Semalam kamu udah datang ke rumah aku untuk menenangin Fadil. Padahal sebelumnya aku marah-marah sama kamu. Gak perlu bilang makasih Mas. Walaupun gimana pun juga kan aku yang punya Fadil. Jadi wajar aja kalau aku datang ke sana buat menenangin anak aku. Ya udah kalau gitu, aku tutup ya Mas. Salam sayang aku untuk Fadil. Aisyah, tunggu. Kenapa Mas? Kalau misalnya kamu kangen sama Fadil, datang aja ke rumah aku. Fadil juga pasti senang. Apa Mas? Aku boleh ke rumah buat ketemu sama Fadil? Hah? Aku serius. Makasih Mas, makasih banyak. Makasih ya. Bu, Mas Dimas barusan bilang katanya aku boleh datang ke rumah untuk nemuin Fadil, Bu. Alhamdulillah, Ibu ikut senang dengernya. Aku nggak salah denger nih. Kamu terima kasih sama Dimas karena Dimas ngizinin kamu ketemu sama Fadil. Aisyah, Fadil itu anak kamu. Kamu berhak ketemu sama Fadil. Ngapain kamu berterima kasih sama Dimas? Mas Akbar. Fokus dia, fokus. Kenapa aku nggak bisa berhenti mikirin Aisyah? Ya. Punten Pak, saya teh boleh minta tolong Pak. Tolong pindahin semua file foto saya ke laptopnya Pak Setia dulu. Soalnya handphone saya teh mau dijual Pak. Saya mau beli yang baru. Ya udah sini. Itu apa, aktifkan Bluetooth-nya dulu. Iya Pak. Udah Pak Setia? Bro.
tunggu sebentar ya. Semua foto-foto ya, video juga. Ini Arjuna kan? Bi, ini foto bayi siapa? Oh, itu teh bayinya Pak Mamat, Pak. Tukang kebun yang di rumahnya Pak Dimas. Tapi kasihan atuh Pak, bayi itu teh. Sudah beberapa minggu teh hilang. Sampai sekarang belum ketemu. Bi, Titin bilang anaknya tukang kebun. Pak Setia, sebenarnya teh Pak bukan anak kandungnya Pak Mamat. Cuman Pak Mamat teh nemu di pinggir kali. Kayaknya ada orang yang buang gitu Pak. Tapi Pak Mamat sama keluarganya tuh sayang banget sama bayi itu Pak. Sampai sekarang tuh mereka sedih karena bayinya belum ketemu. Berarti Arjuna sebenarnya adalah anak yang ditemuin sama tukang kebun Dimas. Mas Setia tahu nggak? Bayi itu teh lucu banget. Non Karisa teh sering ngajak main bayi itu Pak. Terus kata Pak Mamat lagi, bayi itu teh bawa keberuntungan buat dia sama keluarganya. Semenjak ada bayi itu, hidup mereka teh jadi berubah, selalu beruntung. Berarti bener ya Pak kata orang-orang teh, kalau bayi ada tanda lahir di lengannya pasti dapat keberuntungan. Nah, bayinya Pak Mamat juga atuh Pak Setia. Ada tanda di lengannya. Pak Setia? Pak Setia teh nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Oh, syukur atuh kalau Bapak teh nggak apa-apa. Saya teh takut, Bapak teh pusing gara-gara denger ocehan saya atuh. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Bi, titip apartemen ya. Saya mau pergi dulu. Iya Pak. Pak Setia teh mau kemana tuh? Kok sikapnya teh beda, nggak seperti biasanya? Apa saya teh salah ngomong tadi? Aisyah. Mas Setia? Mas kan aku udah bilang Gue kalau... kesini bukan untuk nemuin lo. Tapi Juna. Kan yang nemuin Juna bukan cuma lo doang. Tapi kita berdua. Ya kan? Iya Mas benar. Arjuna, dijagain sama Om Setia dulu ya sebentar. Ya udah kalau gitu aku ke kamar dulu Mas. Aisyah, kamu sekarang terus menghindar ya dari aku. Aku harus cek tangannya Juna. Juna? Sebentar ya. Hai Juna. Bentar ya. Uncle mau cek kamu dulu. Astaga. Ternyata dia memang punya tanda lahir. Berarti benar. Juna anak tukang kebunnya Dimas yang hilang itu. Juna? Kok nangis? Mas? Kok Juna nangis?
Iya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba nangis. Coba sini aku yang gendong. Kenapa sayang? Kayaknya udah waktunya Juna minum susu deh, Mas. Sebentar ya. Udah bilang mau nyusu. Tadi nangis minta susu. Bilang suka kan nggak mau nyusu. Apa-apa harus turutin. Apa-apa harus segera ada. Mirip banget sama Om Dimas. Ngapain aku sebut Mas Dimas? Jadi aku harus gimana sekarang? Apa aku kasih tahu semuanya ke Aisyah atau jangan? Tapi kalau aku kasih tahu, nggak tega deh. Aisyah pasti shock banget. Apalagi kalau sampai dia harus pisah dari Juna yang terlanjur dia sayangi. Nggak mungkin. Gue nggak tega. Mendingan gue pulang dulu. Nanti gue pikirin dan sekalian cari jalan keluarnya. Aisyah, gue pulang dulu ya. Bro, tumben lo. Masuk yuk. Gue emang mau balik. Aduh, lu buru-buru amat. Duduk sini. Ngobrol dulu kita, kan lama. Iya, tapi gue mau... Udah, lu gak usah dengerin apa kata Aisyah kemarin. Kapanpun lu mau kesini datang aja ya. Iya. Iya Bar, tapi please jangan ngomongin lagi soal hubungan gue sama Aisyah. Setia, lu kan cowok bro. Lu harusnya tuh lebih semangat ngejar si Aisyah sampai dapet. Lu nggak boleh nyerah. Bar, please stop. Gue cuma nggak mau Aisyah ngehindar terus dari gue. Ya Bar, gue minta tolong. Akbar, kamu jangan ngomong sembarangan. Kalau menurut ibu, kita tuh harus kasih waktu buat Aisyah. Jangan sampai kita maksa dia. Nanti adanya dia malah kabur menjauh dari kita. Untuk sementara ini, Nak Setia jangan datang ke sini dulu. Biar Aisyah tuh bisa berpikir. Biar dia menyadari betapa pentingnya Nak Setia buat dia. Bu Yanti bener Bar. Kayaknya gue harus menjauh dulu dari Aisyah. Aisyah, masih aja mikirin orang yang gak jelas. Udah jelas-jelas Setia baik sama dia, perhatiannya lebih, care sama dia. Ngapain juga mikirin si Dimas yang gak jelas itu? Hah? Kenapa sayang? Udah gak mau nyusul lagi ini? Hah? Cuma bohong-bohongan doang tadi? Iya. Tuh kan, gak mau. Kerjain tante kamu ya. Aduh. Mukanya mau kerut-kerut gitu anak mama. Hah? Mama. Kok? Hah? Kenapa sayang? Mau dipanggil mama? Iya, mau panggil tante mama. Iya, gitu? Ya udah. Ya udah, berarti sekarang panggilnya mama. Iya, mama ya. Wah, ada Jun anak mama ngantuk. Hah?
Mama pergi ya. Kerjaan Mama banyak ya. Boleh ya? Boleh ya? Kok gitu? Oh? Pokoknya gitu kenapa nggak boleh? Kerjaan Mama tuh banyak sayang. Harus nyetrika, harus masak, harus ngepel. Aduh pokoknya kenapa kayak gitu? Ya udah deh. Mama di sini aja deh main sama Juna ya. Yang lain nggak usah makan, biarin aja. Rumahnya berantakan, biarin aja. Yang penting main sama Juna. Aduh. Aisyah tahu. Aisyah ketawa. Jadi sekarang gitu ya, Juna main perintah ya. Kalau misalnya Mama nggak boleh ngapa-ngapain, Juna tinggal marah, nangis. Iya gitu. Kalau nggak ditemenin nangis. Tuh kayak sekarang nih. Tuh kan? Baru juga dibilang mau tinggal sebentar. Ya udah deh, Mama sama Juna aja main-main di sini ya. Ya, oke? Oke sayang. Aisyah udah bilang mama ke Juna. Itu artinya Aisyah sudah bisa terima Juna sebagai pengantinnya Fadil. Oh iya bener, mau mimi susu. Lucu banget sih. Bu, kayaknya Aisyah udah mulai sayang sama Juna deh, Bu. Iya, entah anak siapa dia itu ya. Tapi yang jelas, Juna udah bisa jadi penggantinya Fadil buat Aisyah. Tanpa Juna, Aisyah pasti sangat sedih dan hancur hatinya. Dan dia gak bisa bertahan dengan semua masalahnya. Enak ya? Minum susu ditemenin Mama enak ya? Iya. Pintar banget anak Mama. Iya. Mau ngobrol apa lagi sayang? Udah mulai bawel sekarang anak Mama ya? Mas Dimas. Ya. Nggak telepon Aisyah. Kenapa aku harus telepon dia? Kan kemarin Mas Dimas ngomong sendiri sama Aisyah. Kalau dia boleh datang ke sini dan jenguk Fadil. Iya, tapi bukan berarti sekarang aku harus telepon dia terus nyuruh dia ke sini. Maksud aku, kalau dia ke sini, aku nggak akan usir dia, cuma itu. Maaf sebelumnya ya Mas Dimas. Tapi kok menurutku itu agak kasar ya. Kasar? Maksud kamu? Gini deh Mas Dimas. Kalau Mas Dimas nggak mau telepon Aisyah, biar aku aja yang jemput Aisyah ya. Natasha, sekarang aku bingung sama sikap kamu. Kamu udah tahu kan,
apa yang sudah terjadi antara aku dan Aisyah. Tapi kenapa kamu bersikap seperti ini? Mas Dimas, anak itu hal paling berharga buat seorang ibu. Aku nggak mau aku nanti baik sama Aisyah di belakang punggungnya Mas Dimas. Mumpung sekarang Mas Dimas ada, lebih baik aku ajak Aisyah ke sini. Jadi Mas Dimas bisa lihat. Daripada nanti malah jadi salah paham kayak Bi Titin kemarin. Lagian, seorang anak itu pasti akan tumbuh lebih normal dan bahagia kalau kedua orang tuanya lengkap. Mas Dimas pasti mau kan Fadil bahagia, tumbuh normal dengan kedua orang tuanya. Tasya, kamu ini benar-benar perempuan yang baik. Aku beruntung memiliki kamu dalam hidup aku. Saya boleh minta tolong nggak? Kamu bisa nggak share lokasi rumah kamu sekarang sama saya? Soalnya sekarang saya lagi di jalan nih mau jemput kamu, buat jengukin Fadil. Serius, Mbak? Tapi Mas Dimas? Tenang aja Aisyah, ini sekarang saya jalan untuk jemput kamu juga atas izin Mas Dimas kok. Tadi Mas Dimas sudah bilang boleh, makanya saya langsung jalan jemput kamu. Yaudah, aku share log sekarang ya. Aku tunggu Mbak. Makasih. Kamu sekarang happy-nya full dong ya. Bisa ngelihat anak kamu sepuasnya. Dan bisa berduaan terus deh anak saya setia. Nah, sekarang kamu bisa quality time sama Fadil. Kalian bisa berduaan, aku bakal jagain supaya pastiin nggak diganggu kamu. Makasih banyak ya Mbak. Tentu aja. Tapi kamu juga harusnya berterima kasih sama Mas Dimas. Ini semua kan juga berkat Mas Dimas yang udah ngizinin. Aisyah, Juna gimana? Juna dari tadi rewel. Tapi begitu kamu datang dia diam. Ya ampun, nih anak. Pulang, Aisyah. Rasanya tuh ngerti banget kalau dia mau pulang. Juna kenapa sayang? Kangen ya sama mama ya? Maaf ya, Mama tinggalin Juna kelamaan. Maaf. Mengganggu. Aisyah,